ke Mas Haryadi. Mas Haryadi, ini tentu Apindo merasakan dong, karena anggotanya juga tadi yang menjadi catatan mengalami penurunan dan lain-lain. Ya, jadi gini, kalau kita ini kan topiknya adalah pertumbuhan ekonomi kita itu sebetulnya bagaimana untuk kepada masyarakat ya. Jadi Apindo itu sudah sejak lama kami menyampaikan, kita juga ngobrol dengan Pak Raden di kantornya Pak Raden, yang kami sampaikan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak berkualitas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya apa? Tadi Mas Faisal menyampaikan bahwa distribusi income-nya itu tidak merata, dan kita sebaiknya memang lihat aja datanya deh gitu ya. Saya pernah sampaikan ke Pak Raden pada waktu 2013 investasi PMA PNDN kita itu adalah 398 triliun. Pada saat itu bisa menyerap 1,8 juta orang pekerja, atau rasio per 1 triliun itu adalah 4.594 pada saat itu ya. Nah, di tahun 2022 itu pada saat investasi kita menjadi 1.207 triliun, naik 3 kali lipat dari tahun 2013, penyerapannya turun 1,3 juta orang, atau per 1 triliun itu hanya 1.081 orang. Jadi artinya apa? Naik investasinya 3 kali lipat tapi penyerapannya turun 75%. Nah, itu data dari BKPM ya kalau kita lihat. Lalu datanya kemarin Kompas 9 Desember mengeluarkan rilis yang disampaikan bahwa 181 juta orang penduduk Indonesia atau 68% dari populasi tidak mampu mencukupi kebutuhan gizinya. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa stunting kita tinggi. Nah, lalu juga kita lihat lagi di sisi subsidi dari penerima bantuan iuran di jaminan kesehatan dan juga bansos dan sebagainya, itu juga jumlahnya signifikan. Di 2019 itu jumlah yang penerima subsidinya kalau saya tidak salah itu 36% dari populasi pada waktu itu adalah jumlah penduduknya 270 juta orang. Di 2022 saat populasi kita 275 juta orang, penerima subsidinya itu sudah lebih dari 50%. Jadi kalau kita lihat data ini semua, pertanyaannya adalah kok nggak nyambung ya antara peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi dengan kondisi lapangan. Nah, ini yang selalu saya sampaikan, ayo dong kita kalau bikin regulasi kita lihat saintifiknya deh, gitu. Jangan keputusannya banyakkan politiknya melulu. Jadi misalnya sekarang apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia sebetulnya menurut pandangan kami adalah lapangan kerja. Lapangan kerja tentunya dengan harapan dengan imbal kerja yang semakin baik. Tapi kenyataannya kan sekarang supply and demand itu tidak diperhatikan, ya kan? Udah jelas-jelas bahwa supply-nya banyak, demand-nya kecil. Bahkan di pemerintah juga ASN juga menyusut loh Mbak. Data yang kita lihat ya 2013 dan 2022 itu juga menyusut. Walaupun kalau di pegawai negeri menyusutnya kecil ya, nggak sebanyak sih di swasta. Tapi semua menunjukkan bahwa ada korelasi yang sangat mendasar tidak diperhatikannya supply and demand tadi. Jadi ya sampai kapan juga nggak ketemu. Kemarin kita ribet urusan Perpu misalnya. Udah kita capek-capek bikin cipta kerja, formulanya diubah. Yang masalah pengupahan upah minimum dengan yang namanya outsourcing alih daya. Nah, ini kita juga repot. Jadi kalau pada saat harusnya kembali lagi ya, saya mohon maaf nih kalau saya menyampaikan apa adanya. Jadi kalau kita mengambil data-data saintifik, itu udah jelas kok bahwa itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang versi pertama adalah yang terbaik yang bisa kita hasilkan. Tapi kemudian kan pertimbangan politik yang banyak kan, aduh ini kayaknya kekecilan nih, upah minimumnya kutak-atik yang dinaikin. Nah, kalau begitu, ya tadi saya sampaikan angkatan kerja kita itu yang di sektor formal itu hanya 50 juta orang Mbak, totalnya tuh 150, jadi hanya sepertiga di sektor formal. Ya kira-kira gitu lah pengantarnya. Jadi ternyata masih belum cukup berkualitas. Bagaimana sebenarnya hasil evaluasi dari Kemenko Perekonomian termasuk juga catatan dari Komisi 11 sesaat lagi, tetaplah bersama kami.